Lihat anak kamu! Mereka pada ketakutan lihat kamu. Itu semua gara-gara kamu, ya. Daripada kita tumpah darah di sini, lebih baik aku kurang kopi sekarang. Apa? Mau minum kopi? Rasain! Sekali lagi, Irawati menyerang Aidil agar tidak pergi. Sekali lagi, Aidil dapat menahan diri. Dek! Namun situasi mendadak berubah jadi tak terkendali ketika Aidil dan Irawati saling berhadapan tak takut mati. Kamu bunuh aku! Aku bunuh kamu! Ayo! 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 Akibat tikaman di lehernya, Irawati langsung tumbang di lantai dapurnya. Serangan Aidil begitu mematikan, sehingga Irawati pun tumbang hanya dengan satu tikaman. Kan aku udah bilang sama kamu, Dek. Ya? Aku bilang sama kamu dari tadi, kamu gak mau dengerin aku. Coba dari tadi kamu dengar kata-kata aku, gak akan seperti ini jadinya. Maafkan abang, Dek. Abang benar-benar kelepasan, Dek. Lewat tengah malam, situasi makin mencekam. Jerit tangis Zikra memecah suasana. Aidil keruan saja ketakutan bila warga desa berdatangan. Maafkan Bapak, nak. Bapak yang salah, nak. Tapi tolong, nak. Tapi tolong jangan teriak-teriak. Nanti tetap aku pada dengar. Aidil berusaha membujuk sebisanya, namun tangisan Zikra tak kunjung reda. Aidil makin kalut dibuat Zikra, lantas Aidil gelap mata. Zikra tak berdaya, lantas ia ingat Zikri adiknya yang juga duduk di tangga. Zikra langsung berlari untuk menyelamatkannya, namun ia roboh di pertengahan tangga, jatuh lemas lalu pingsan karena kehilangan banyak darah. Astaga, dia masih hidup. Maafkan abang ya, Dek. Awalnya dikira tensi mereda, tiba-tiba datanglah Yazid Al-Fatah, putra bungsu Irawati yang merangkak mencari ibunya. Lantaran membunuh si bayi, Aidil tak tega. Ia coba menenangkan anak tirinya. Namun kesabaran Aidil rupanya setipis helai rambutnya. Tak pikir berapa lama, Aidil menikam Yazid juga tanpa rasa iba. Zikri! Di mana kamu, Zikri? Rizky tak ada di rumah. Aidil hanya menemukan Zikri di kamarnya. Aidil melihat tidurnya Zikri hanyalah berpura-pura. Entah kenapa, Aidil merasa iba lalu melepaskannya. Zikri merasa lega. Ia mengira Aidil tertipu olehnya. Namun tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu depan rumah. Zikri mendadak ketakutan karena ditinggal sendirian di rumah. Loh, kok Bapak pergi? Zikri nggak mau tinggal sendiri. Bapak! Aidil tidak menghiraukan teriakan Zikri sebab ia menyadari bila tidak melarikan diri bakal dijebloskan ke bui oleh sebab kasus Rajapati. Pak, mau kemana, Pasca Pak? tragedi, bocah berusia 5 tahun itu tak mampu memahami alasan ibu, kakak, dan adiknya dibunuh oleh sang bapak tiri. Sementara semua pintu rumah dikunci, Zikri pun memberanikan diri mencari pertolongan warga dengan melompat dari balkon pada Selasa dini hari.
Warga desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, tumpah ruah usai mendengar kabar mengerikan. Ada 3 jasad satu keluarga ditemukan bergelimang darah mengenaskan. Aparat Polsek Muara Batu yang dibantu Polres Lok Sumawe telah mengantongi 1 nama terduga tersangka berkat keterangan seorang saksi kunci, 1 anak korban yang selamat dari malapetaka. Pelaku sendiri masih dugaan, kami masih menduga bahwa pelakunya adalah suami ketiganya, sementara masih kami cari dulu dan masih kami kejar. Kami belum dapat info apa-apa sementara tentang suami ketiganya. Hasil visum Rumah Sakit Umum Cut Mutia atas 3 jenazah Irawati, Zikra, dan Yazid Al-Fatah menggambarkan kejinya kelakuan Aidil Syaputra. Luka robek akibat tikaman terdapat di sekujur badan korban, khususnya di bagian leher korban. Penyebab kematian ketiga korban disebabkan oleh ruda paksa tajam. Saat ditemukan warga, ketika jenazah tersebar lokasinya, Irawati di lantai dapur tergeletak di kubangan darah. Zikra di pertengahan anak tangga, sementara Yazid Al-Fatah ditemukan tenggelam di dasar bak kamar mandi utama. Istrinya, korban, istri pelaku ini masih minta tolong melalui SMS sampai dengan pukul 1:25 menit. Setelah 1:25 menit, pada pukul 1:40 orang yang dimintai tolong itu sudah membalas SMS, tapi tidak dibalas. Jadi kemungkinan meninggalnya antara 1:25 sampai dengan 1:40. Setelah itu, setelah kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, jadi masyarakat mengetahui dari anak yang kabur dari rumah tersebut. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan di mana posisinya. Melalui informan kami menemui bahwa posisinya ada di Banda Aceh. Lalu kami berkoordinasi dengan Subdit Jatanras Polda Aceh. Lalu kami melakukan penangkapan tersangka di Simpang Lambaro, di Bundaran Lambaro arah ke bandara. Aidil Syaputra resmi ditetapkan sebagai tersangka. Di balik peristiwanya, polisi menyimpulkan motif tersangka karena istrinya menolak permintaannya soal pembagian harta gonogini dengan dirinya. Sejumlah barang bukti disita, termasuk pisau lipat milik tersangka, 2 buah telepon seluler, peralatan kerja, serta alat bukti lainnya. Di Pengadilan Negeri Lok Sukon, Aceh Utara, Aidil Syaputra didakwa atas kematian istri dan 2 anak tirinya. Jaksa penuntut umum mendakwa Aidil melakukan pembunuhan secara sengaja dan berencana. Jerat hukumnya menggunakan Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Puncaknya, 9 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon membacakan putusan. Amarnya menyatakan Aidil Syaputra terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sehingga menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Dasar pertimbangannya, Aidil sejatinya punya cukup waktu untuk mencegah terjadinya pembunuhan bila ia lanjut melangkah pergi meninggalkan istrinya di tengah pertengkaran. Lagi pula, Aidil secara sengaja memotong urat nadi istrinya, menikam leher anak-anak tirinya dengan maksud untuk memastikan para korban meninggal dunia. Tumpas sudah nyawa seorang istri dan 2 anak tiri. Aidil Syaputra durjana suami ketiga.